wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Seri Terampil Menulis Bahasa Indonesia Kalimat. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah membaca kritis kreatif dan sintopsis. Saya Nida Aprianti Istiqomah. Silahkan disimak videonya. Identitas buku. Penulis buku Seri Terampil Menulis Bahasa Indonesia Kalimat. Penulis Profesor Dr. Djoko Saryono MPD dan Profesor Dr. Sujito. Penerbit Bumi Aksara, cetakan pertama Februari 2021, ISBN 9786204485554, tebal buku 216 halaman. Tentang pengarang. Pengarang buku ini adalah Profesor Dr. Djoko Saryono MPD dan Profesor Dr. Sujito. Profesor Dr. Djoko Saryono MPD lahir di Madiun 27 Maret 1962, besar dan mukim di Malang. Hingga sekarang, penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Malang. Sarjana pendidikan diselesaikannya di Fakultas Bahasa dan Seni pada tahun 1986 dengan beasiswa Tim Manajemen Program Doktor. Magister Pendidikan diselesaikan pada tahun 1991 dan Doktor Pendidikan diselesaikan pada tahun 1997. Pada tahun 2009, penulis meraih guru besar profesor dalam bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Profesor Dr. Andes Sujito lahir di Klaten, Jawa Tengah, 28 Juli 1935. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah Sekolah Guru B 1952, Sekolah Guru A 1955, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan 1962, Sarjana Muda, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 1969. Penulis pernah menjadi guru SMP Negeri 1955 sampai 1970 dan dosen di IKIP Malang 1970 sampai 2000. Di samping itu, juga mengajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Madura, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan IKIP Budi Utomo Malang. Tentang buku Susunan Kalimat Bahasa Indonesia menggambarkan kadar kebenaran, ketepatan, ketertiban, dan kerapian pikiran, gagasan, dan rasa kita. Di samping itu juga tingkat keefektifan dan kebenaran kalimat. Hal itu memudahkan keterimaan pikiran, gagasan, dan rasa kita bagi orang lain. Selain mendukung keberhasilan komunikasi dalam tulis-menulis, peranan kalimat tersebut sangat menentukan. Oleh sebab itu, betapa penting penguasaan kalimat bahasa Indonesia untuk tulis-menulis sebagai kesinambungan penguasaan kosakata bahasa Indonesia. Isi buku pengantar Seri Terampil Menulis Bahasa Indonesia karya Profesor Dr. Djoko Saryono MPD dan Profesor Sujito memiliki 4 bab yang membahas materi yang berbeda-beda. Tiap bab memiliki subbabnya tersendiri dan masing-masing subbab memiliki uji kompetensi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi dari setiap subbab. Adapun bab-bab yang ada dalam buku tersebut adalah sebagai berikut. Di bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama, kalimat. Kalimat merupakan salah satu tataran dalam hierarki gramatikal. Kedudukan kalimat dalam tataran gramatikal tampak pada urutan sebagai berikut. Yang pertama, wacana. Kedua, paragraf. 3, kalimat. 4, klausa. 5, prasa. Dan 6, kata, dan 7, morfem. Di dalam satuan sintaksis ini mencakupi kalimat, klausa, prasa, dan kata. Jika dilihat dari tataran gramatikal, kalimat merupakan satuan sintaksis terbesar, sedangkan kata merupakan satuan yang terkecil. Yang kedua ada pembentukan kalimat. Satuan dasar kalimat adalah kata. 2 kata atau lebih dapat disusun menjadi kalimat dengan menerapkan kaidah kata-kata kalimat dan juga alat-alat kalimat yang meliputi A. Urutan, B. Intonasi, C. Bentuk kata, dan D. Kata tugas. Di bab 2, fungsi unsur-unsur kalimat.
Dalam bab 2 ini akan membahas tentang fungsi unsur-unsur kalimat. Apa sajakah fungsi unsur-unsur kalimat? Yang pertama, fungsi subjek dan predikat. A. Wujud subjek dan predikat. B. Posisi subjek dan predikat. Dan C. Hubungan subjek dan predikat. D. Perubahan fungsi subjek dan predikat. Yang kedua ada fungsi objek, pelengkapnya, dan keterangan. A. Fungsi objek dan pelengkap. Baik objek maupun pelengkap merupakan konstituen yang berfungsi melengkapi verba predikat. Kehadiran kedua unsur itu bergantung pada bentuk dan jenis verba predikat yang dilengkapinya. Fungsi objek dan pelengkap mempunyai beberapa macam, yaitu wujud objek dan pelengkap, posisi objek dan pelengkap, hubungan objek dan pelengkap dengan predikat, perubahan fungsi objek dan pelengkap. B. Keterangan. Kehadiran keterangan itu dapat memperluas kalimat dan dari segi makna keterangan dapat membuat informasi yang terkandung dalam kalimat itu menjadi lengkap. Adapun beberapa keterangan yaitu wujud keterangan, posisi keterangan, perubahan fungsi keterangan, macam-macam keterangan waktu, tempat, tujuan, cara, alat, penyerta, perbandingan, sebab, akibat. Bab 3. Jenis-jenis kalimat. Di bab 3 ini membahas tentang jenis-jenis kalimat, yaitu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Berikut penjelasannya. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat yang terdiri atas satu klausa bebas. Subjek dan predikatnya hanya satu atau merupakan satu kesatuan. A. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri atas verba atau prasa verbal, sedangkan kalimat nominal adalah sebaliknya dari kalimat verbal. B. Kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap merupakan kalimat yang berunsur subjek dan predikatnya ada, sedangkan kalimat tak lengkap merupakan sebaliknya dari kalimat lengkap. C. Kalimat biasa dan kalimat inversi. Kalimat biasa ialah kalimat yang berfungsi subjek dan predikatnya berurutan biasa, yakni subjeknya mendahului predikat. Sedangkan kalimat inversi ialah kalimat yang berfungsi subjek dan predikatnya berurutan terbalik, yakni predikatnya mendahului subjek. D. Kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat seru. 2. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang klausa-klausanya mempunyai kedudukan setara, sederajat dalam struktur konstituen kalimat. Berikut adalah uraian macam-macam kalimat majemuk setara. Pertama, kalimat majemuk setara. Gabungan ditandai oleh konjungsi dan, serta, lalu, kemudian, baik, dan maupun. Kedua, kalimat majemuk setara perlawanan ditandai oleh konjungsi, tetapi, melainkan, tidak hanya, tetapi juga, dan bukan hanya, melainkan juga. Ketiga, kalimat majemuk setara pertentangan ditandai oleh konjungsi sedangkan dan padahal. Keempat, kalimat majemuk setara pemilihan ditandai oleh konjungsi atau. B. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang klausa-klausanya mempunyai hubungan dan kedudukan yang bertingkat, tidak setara. Klausa-klausa tersebut ada yang berkedudukan sebagai klausa utama, induk kalimat, dan berkedudukan sebagai klausa subordinatif, anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat lebih menjurus pada klausa subordinatif karena banyak berkaitan dengan konjungsi yang digunakannya. Mari kita uraikan tentang berbagai hubungan semantis yang ada antara kedua jenis klausa tersebut. 3. Kalimat majemuk campuran merupakan kalimat majemuk yang terbentuk dari penggabungan kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. 4. Kalimat urutan adalah kalimat lengkap yang diawali oleh konjungsi antar kalimat, ungkapan penghubung, yang menjadi bagian dari kalimat sebelumnya. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain. Kelima, pelesapan. Elipsis adalah penghilangan unsur yang sama dalam satu kalimat. Yang dimaksud pelesapan itu untuk menghilangkan kemubaziran, redundansi.
Bab 4. Kalimat efektif. Di bab 4 ini akan membahas kalimat efektif memiliki ciri-ciri yaitu A. Kalimat lengkap adalah kalimat yang unsur subjek dan predikatnya ada. B. Kalimat logis adalah kalimat yang berhubungan unsur-unsurnya mempunyai hubungan yang bernalar, masuk akal. C. Kalimat serasi. Kalimat yang unsur-unsurnya, baik bentuk maupun maknanya, memiliki keserasian dan kesesuaian. D. Kalimat padu. Kalimat yang berfungsi unsur-unsurnya bertautan secara utuh dan jelas. E. Kalimat hemat. Kalimat yang unsur-unsurnya tidak ada yang mubazir, berlebih. Kalimat cermat. Kalimat yang strukturnya teratur dan sesuai dengan kaidah alat-alat kalimat, yakni urutan, bentuk kata, kata tugas, dan intonasi. G. Kalimat taksa, ambigu. Kalimat yang bermakna lebih dari satu. H. Kalimat rancu. Kalimat yang terdiri dari penggabungan dua kalimat yang masing-masing strukturnya benar menjadi satu kalimat yang strukturnya salah. I. Kalimat bervariasi. Kalimat yang strukturnya berbeda tetapi maknanya relatif. J. Kalimat bergaya. Kalimat yang bermanfaat, memanfaatkan gaya bahasa, yakni penggunaannya. Adapun uraian gaya bahasa sebagai berikut. Yang pertama, klimaks, 2. Repetisi, 3. Gradasi, 4. Anafora, 5. Antitesis, 6. Hiperbola, 7. Litotes, 8. Eufemisme, 9. Paradoks, 10. Ironi, 11. Indekdoke. Jadi, di dalam buku ini memiliki kelebihan diantaranya adalah bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah untuk dimengerti. Dalam buku ini tidak hanya menyajikan teori-teorinya saja, tetapi juga latihan-latihan soal di setiap babnya, sehingga berfungsi untuk memahami teori-teori yang ada dalam buku tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir mereview buku saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.